Oke, sebelum video dimulai, kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku sebelum lanjut ke videonya. Hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya, ngikutin keseharian aku. Kali ini ngikutin keseharian aku di sore hari. Ya, kita mulai dari mandikan bocil ini. Ini kisah lagi mandi sore sekitar pukul 3:15 ya, 3:15 menit udah aku mandiin ya, habis asar. Kalau Keisha sudah mandi, nantinya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain aku lebih mudah dan enak kayak gitu, karena Keisha kalau udah mandi udah bisa ditinggal main sendiri. Siapa nih bunda-bunda yang lagi ngadepin anaknya yang udah lari-lari kalau dipakein baju kayak gini? Seru tapi kadang ngeselin ya bunda-bunda, tapi kan memang anak segini lagi lucu-lucunya lari kayak gitu, kabur-kabur kayak gitu. Keisha itu tipe anak yang kalau dipakein baju itu pasti nangis bun. Itu di part dimana dia dimasukin bajunya lewat kepala. Dia itu tipe yang baju kalau agak sulit ya masuk di kepala, kayak perlu gesekan gitu ya, antar kepala sama mata sama hidung. Itu kayaknya dia itu takut kalau mau nggak bisa napas gitu loh, kalau mau diapain gitu loh. Kalau anak takut mau diapain kayak gitu pasti nangis. Beda kalau bajunya yang lingkar lehernya itu besar, dia ya nggak apa-apa ya, biasa aja gitu loh. Tapi entah kenapa padahal itu nggak sakit, pas waktu masukin baju dia nggak kekecilan banget, tapi dia pasti nangis. Entah kenapa ya bun, kok bisa kayak gitu. Yang tahu kenapanya bisa komen ya bun. Mungkin bunda-bunda juga ada yang sama anaknya dulu seperti itu. Gimana ya cara biar dia kayak, biar nggak fobia kalau dimasukin baju. Pas waktu dimasukin baju aja, kalau dimasukin daleman, kaos daleman kayak gitu sih nggak apa-apa. Cuma kalau baju kaos ataupun baju yang lingkar lehernya itu agak sempit kayak gitu, itu kan perlu agak sedikit proses ya masuknya. Dia itu udah nangis takut banget kayak gitu loh bun. Nah, sarannya dong pun kalau ada punya anak yang kayak gini, gimana biar dia nggak takut lagi gitu loh. Sedikit cerita juga ya bun, dulu anakku itu masih bayi itu nggak suka pakai bedak, padahal memang aku rencananya juga nggak aku pakein bedak. Tapi pas waktu lahiran itu kan orang tua aku kan nggak berani mandiin sendiri ya, jadi aku panggilin orang yang mandiin bayi kayak gitu. Nah, sama yang mandiin itu dipakein bedak kayak gitu, padahal aku udah bilang nggak usah, tapi katanya biar segar kayak gitu. Cuma untuk wajahnya sedikit aja aku bilang gitu. Ternyata di badannya merah-merah, akhirnya lama nggak aku pakai bedak. Ternyata sekarang besar-besar itu udah mau pakai bedak, jadi aku bedakin untuk bagian badannya aja dikit-dikit kayak gitu, agar kelihatan agak sedikit harum kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku juga agak takut sih kalau pakai bedak, karena di pernapasannya juga sebenarnya kan nggak boleh, jadi aku pakaiin itu pada saat dia basah kayak gitu, jadi nggak berdebu banget, dan aku cara pakaiin pun pelan-pelan. Nah, ini pun terkadang kalau lupa ya enggak, karena enggak terbiasa banget gitu ya pun. Aku sih tipe yang pakaiin minyak rambut, cuma kalau sehari-hari sih kadang lupa kadang ingat kayak gitu, soalnya kadang kalau sejak lama juga hilang, terus ketinggalan kayak gitu ya, suka banget ngilang-ngilangin barang kayak gitu, umpetin di mana lah dia. Nah, kalau pakai body care kayak gitu sih enggak, jadi simpel-simpel aja, cukup minyak rambut sama minyak telon. Nah, di sini aku pakai minyak telon lang yang baunya yang seger banget, bau khas
bekas bayi banget, seger. Dan aku udah buktiin setiap aku buka itu ke anakku, kalau keluar pasti banyak yang bilang, baunya seger banget ya mbak, karena dia tanpa pewangi bayi kayak gitu, asli kayak minyak telan bayi gitu loh Bu. Bukan kurang pewangi kayak gitu, jadi aku suka sama baunya. Nah ini Keisa dari kecil memang aku pakein minyak telan ini sampai sekarang. Untuk bodycare wajah ataupun bodycare handbody enggak, aja cuma bedak, minyak telon sama kalau untuk pasta giginya dia pakai Mom's Crash atau apa itu loh, nanti aku coba sepiling ya di video aku nanti, di video aku selanjutnya. Dan itu pun baru-baru ini dia mau sikat gigi, dan bodohnya aku ya kalau kena susu padahal sering aku bersihin, cuma nggak pakai sikat gigi, jadi cuma aku bersihin pakai Asia ternyata dia itu tetap bisa nempel. Akhirnya aku paksa dia pakai sikat gigi, tapi tetap nggak langsung rontok kayak gitu ya. Akhirnya aku akalin beli vitamin juga, tetap kalah aja. Dia udah terlanjur sedikit keropos tapi nggak hitam ya Bun ya, yang punya kendala sama kayak aku pun bisa sharing dong, dikasih apa biar karang giginya itu bisa copot, apa efek susunya atau gimana ya. Dia alhamdulillah Keisanya juga udah mandi ya, dia juga udah mainan anteng di dalam kamar ya. Aku nyalain lagu-lagu tontonan kayak gitu, lumayan lah bentar-bentar ya biar aku bisa aktivitas dulu. Nah kayak gini aku lanjut sapu-sapu ya Bun ya, karena udah selesai semuanya, tinggal bersih-bersih aja kayak gitu. Ini tadi Keisa juga bangunnya agak siang ya Bun ya, habis azan asar kayak gitu sekitar jam 3 lebih. Alhasil aku langsung mandiin aja biar aku bisa bersih-bersih. Kalau biasanya Keisa bangunnya setengah 5 ataupun jam 4, mungkin aku udah selesai bersih-bersih ya Bun. Barangkali ada pekerjaan yang lain aku bisa selesaiin dulu sebelum Keisa bangun. Nah berhubung dia bangun duluan, jadi aku selesaiin mandiin Keisa dulu, habis itu bisa bersih-bersih. Lalu udah ada jeda waktu baru nanti bisa makan sore kayak gitu aku biasanya Bun. Nah ini lanjut bersih-bersih dulu aku semuanya, aku sapu-sapu semuanya sampai depan ya. Kalau udah sapu-sapu nanti tinggal pel aja, tapi lihat Kikon ya Bun ya, aku nggak setiap hari ngapel di sore hari, kadang juga pagi hari kayak gitu. Nah ini sekitar pukul 3:30 ya Bun, 3:30 lebih kayak gitu. Aku juga belum mandi ya, jadi nanti aku selesai ini bersih-bersih aku mandi dulu. Kebetulan Pak suami lagi masuk pagi, jadi nanti aku mandinya nunggu Pak suami pulang kerja ya. Nanti biar bisa gantian jagain Keisa bentar kayak gitu. Berhubung ini tadi Keisa udah bangun duluan, jadi jam segini masih belum mandi ya Bun, masih lanjut bersih-bersih dulu aja. Nanti bisa aku tinggal kalau udah ada yang jagain Keisha. Karena apa? Baru ditinggal nyapu aja kayak gini. Terkadang itu dia suka ngikutin ya Bun, suka ngikutin ibunya keluar, apalagi ada suara-suara teman-temannya anak kecil kayak gitu, dia itu suka langsung nyari-nyari gitu loh Bun keluar. Apalagi kalau lihat pintunya kebuka aja dia langsung lari keluar, bukan lari sih, dia langsung merangkak keluar. Nah kayak gitu.
gitu. Biasanya sih dia ngikutin kayak kalau kayak gini ya bun, ngikutin keluar ya. Nah tuh dia baru aja diomongin dia ikutin keluar. Sebenarnya sih dia kadang suka langsung keluar, kadang juga suka nongkrongnya di situ sambil lihat-lihat. Anak aku memang belum jalan ya bun, tapi memang setiap anak beda-beda, jadi aku tetap ajarin stimulasi biar dia mau belajar berjalan kayak gitu. Nah tuh lihat tuh, dia mau lari sendiri kayaknya tuh, dia entah ngejar apa, lihat apa di sebelah situ. Memang harus super duper hati-hati ya, harus punya mata banyak kalau punya anak kecil kayak gitu, karena meleng sedikit, karena kita lalai sedikit aja udah cepet banget larinya kemana-mana ya bun ya. Kita harus tetap awasin sambil aktivitas, jadi nggak bisa meleng ditinggal main HP kayak gitu, nggak bisa, karena dia lagi aktif-aktifnya ya bun ya. Kita harus lebih berhati-hati. Aku juga di depan rumah ada sungai, ada kali kayak gitu ya, jadi aku juga was-was kalau nanti Keisa udah bisa jalan, itu akan lebih menakutkan sebenarnya ya. Nah tinggal kitanya aja harus lebih fokus liatin dia, ngecek dia kapanpun dimanapun ya, harus lebih waspada aja ya bun ya. Udah selesai nyapu terasnya, tinggal nyapu halamannya ya bun ya. Nah ini aku cek anakku dulu. Nah kalau udah aku tempatin Keisa biar nggak kepanasan ya, aku tinggal nyapu-nyapu dulu kayak gitu. Nah, ini bekas anak-anak kecil tadi main ya, entah anak-anak juga suka main di sini kalau siang, katanya sih adem di sini kalau siang, karena depan rumah aku kan ada pohon mangganya, jadi nggak kena sinar matahari, jadi di situ suka dibuat main anak-anak kecil gitu loh. Entah mainan apa ya, cuma batu-batu aja sih memang, tapi juga manfaat banget karena Keisa suka ya. Nah jadi aku sering kalau Keisa nggak mau tidur siang, aku suka nimbrung gitu loh, nemenin mereka main sambil ngawasin Keisa kayak gitu, suka ikut nimbrung kayak gitu ya teman-teman. Ya gimana lagi, memang kalau punya anak kecil, kalau dia nggak mau bobo siang ya kita harus nemenin, kalau dia mau bobo siang ya kita juga bisa ikut bobo, bisa ikut tidur kayak gitu. Aku sih tipe yang gimana ya, kalau anak istirahat ya aku ikut istirahat, karena aku jaga sendiri ya bun ya. Kalau anak aku bangun aku ya ikut aktivitas lagi, sedangkan kalau anak aku tidur aku aktivitas, nanti pas anak aku bangun aku ngantuk kecapean, jadi nggak bisa optimal kayak gitu jagainnya. Nah ini aku gendong Keisa karena dia mau lari ke pasir-pasir ya, ke batu-batu, jadi aku gendong biar nggak kotor semua ya. Dia itu suka kadang kala lihat batu-batu mau dimakan teman-teman, kan bahaya ya, padahal kalau sama cemilan makanan agak sulit loh dia itu pilih-pilih, tapi kenapa kalau sama yang kayak gitu itu pengennya dimakan, dicoba dimakan kayak gitu. Heran aku juga, anak kecil kenapa semuanya sama kayak gitu ya. Nah jadi biar cepat selesai aku gendong aja dia, nyapunya sambil pelan-pelan biar nggak terlalu debu ya. Ya mau gimana lagi ya, kalau nggak ada yang jagain ya kita harus bisa jalan dua-duanya kayak gitu, sambil jagain dan sambil kegiatan. Ini aku pelan-pelan aja, aku ambilin sampah-sampahnya aja ya, biar debunya juga nggak terlalu banyak kayak gitu ya. Nah jangan salfok ya bun teman-teman, sama daster aku ya entah dari kapan ya itu bolong di bagian bawah kayak gitu, itu kayaknya kalau nggak tersangkut apa kayak gitu ya, di bagian bawah pula, untung aja di bagian bawah. Nah besok biar aku jahit aja deh, sampai besar kayak gitu aku baru tahu loh, padahal kemarin nyetrika juga aku ya nggak lihat sih ya pas nyetrika bajunya.
Karena aku yang tipe yang setrika sendiri sih, nggak laundry ya. eh, Kayak gimana ya, eh, eman aja gitu loh uangnya kalau dibuat laundry ya. Kalau kita bisa kerjain ya kerjain sendiri aja, toh kita kerjain juga pelan-pelan, gak ditarget-target kayak gitu. Yang penting ada baju dipakai tiap hari kayak gitu ya teman-teman. Maaf ya bun, agak sedikit berisik memang ya, karena di depan banyak anak kecil main. Ya mau gimana lagi, pas aku ngerekod ya juga menyesuaikan waktu pas Kaisa tidur juga, nggak harus malam hari ya bun. Nah ini udah selesai nyapu, jadi aku lanjut buka toko karena udah jam 4. Nah ini aku buka toko dulu, nanti aku bersihin sekalian, kalau udah tinggal tunggu Pak suami pulang ya, biar bisa gantian jagain Keisha kayak gitu. Nanti biar aku tinggal mandi. Nah kalau udah mandi rencananya sih aku mau ajak Keisha lihat lomba ya, di pertigaan sana ya. Ya memang sedikit agak jauh ya, sekitar berapa meter ya, 500 meteran lah dari rumah. Nanti kita lihat lomba ya teman-teman ya, tapi nunggu aku selesai mandi dulu kayak gitu. Mungkin udah mulai deh kayaknya. Nah di rumah lagi nggak ada orang, adik ipar aku juga lagi ngurusin lomba karena dia panitia, jadi nggak ada yang jagain Keisha, jadi aku jagain sendiri kayak gitu. Ini selesai aku buka tokonya, tinggal sapu-sapu dikit ya kalau sore. Alhamdulillahnya hari ini toko lumayan ya untuk penjualannya, karena aku juga berusaha untuk berjualan offline dan online. Jadi buat kalian yang kepo bisa cek IG aku, cek IG jualan aku di Thrift by Ian ya, @thrift_by Ian. Nanti aku cantumin ya IG-nya di description box. Habis itu juga punya suami juga beda ya, nanti aku cantumin dua-duanya, barangkali minat sama dagangan kami ya. Kita bisa offline dan online, kita bisa online dan offline kayak gitu. Seperti biasa ya, aku sapu-sapuin semuanya. Kalau udah sambil aku tata dari dalam, jadi biar nggak kerja 2 kali kayak gitu. Nah untuk sore ini aku nggak pel karena tadi pagi udah aku pel ya, biar nggak terlalu repot di sore harinya aja, karena aku nggak ada yang bantu hari ini. Nah kebetulan tadi pagi juga ada waktu luang, jadi aku pel. Nah beginilah kegiatan aku ya di sore hari. Buat yang baru gabung aku ucapin selamat datang ya, semoga kita diberikan sehat selalu, panjang umur, biar kita bisa melakukan setiap hari tugas-tugas yang memang harus kita kerjakan, karena seorang ibu memang harus kuat, harus banyak sabar ya bunda-bunda. Nah, semoga kita selalu diberi sehat agar kita bisa merawat anak kita dengan baik ya, juga merawat rumah kita, keluarga kecil kita ya. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan panjang umur seperti itu. Nah ini udah mau selesai ya, aku bersihin tokonya. Alhamdulillah udah selesai ya nyapunya ya. Nah ini aku tinggal rapiin yang bagian depan aja, tadi yang bagian dalam udah aku rapiin. Nah karena ini tadi habis ada orang yang lihat kayak gitu. Udah selesai, ada tukang bakso lewat, aku buru-buru beliin buat Keisha, buat makan sorenya Keisha ya. Ya ini juga kebetulan ada, biasanya itu lewat tapi pas aku nggak tahu, kalau nggak gitu ya jarang lewat memang orangnya. Nah ini berhubung Keisha mau jadi aku beliin. Dia nggak suka ada sayur-sayurnya kayak gitu ya teman-teman ya, jadi cuma kuah, nasi sama pentolnya aja.
Jadi kita makan dulu sebelum lihat lomba. Ini aku udah nyampe tempat lombanya ya, tadi aku nggak videoin pas perjalanannya. Ini udah nyampe, gini suasananya. Lomba di daerah aku ini dengan panitia remaja Karang Taruna kayak gitu, jadi rame. Jadi aku lihatnya juga dari jauh karena nggak bisa lihat dari dekat, cuma para peserta sama panitianya aja. Anakku di sini juga seneng lihatnya, dia juga nggak nangis. Tapi nggak tahu lagi nanti kalau ada temen atau orang-orangnya yang ngoda-ngodain kayak gitu, biasanya dia nggak suka. Ini lomba hari pertama ya teman-teman ya, di tanggal 8 sampai tanggal 10. Lombanya banyak sekali sebenarnya. Ini salah satu lombanya, aku juga nggak tahu ada berapa banyak lombanya. Lomba yang ini juga seru sih ya, karena belum pernah ya, di tahun lalu belum ada lomba ini. Ini juga unik, pesertanya lumayan banyak. Ini sebenarnya teman-temannya yang biasanya main, cuma terlalu banyak jadi nggak nyaman, kayaknya minta pulang ini nanti. Ini nih ada kakaknya yang bercanda kayak gitu, tapi Keisanya nggak suka, bukan nggak suka, tapi Keisanya nggak kenal sama kakaknya ini. Dia nggak mau, dia mulai nggak nyaman, narik-narik baju, nggak nyaman, minta pulang. Aku pulang dulu ya teman-teman ya. Jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.